الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat KSNS, ya salam dong. Sahabat, kok nggak mau ya salam? Ya, sahabat. Ya, salam. Ayo kita sama-sama baca niat mau belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, itu niat taklim ya. Kayak saya sudah dari kemarin saya sudah sampaikan di episode sebelumnya. Kita niat belajar, mengajar, saling mengingatkan, saling mendapatkan manfaat, saling mendapatkan keuntungan. Niat untuk memegang teguh kitabnya Allah, sunnahnya Rasul SAW, dan niat untuk berdakwah dengan ilmu ini, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan dekat dengan Allah, mengharapkan pahala Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat KSNS, kecerdasan spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Amin. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Masya Allah. Sahabat KSNS, Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah dan Nabinya Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sahha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam pernah menutupi dengan kisah. Makanya disebut beliau-beliau itu ahlul kisah. Siapa? Ditutupi kayak seperti sorban yang besar itu. Nabi masuk di dalamnya ada Sayyidati Fatimah Az-Zahra.
Di dalamnya ada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Di dalamnya ada Sayyiduna Al-Hasan, putra pertama. Dan di dalamnya ada Sayyiduna Al-Husain, putra kedua. Semua ditudungi dengan kisah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau-beliau adalah ahlul baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, unzilat ayatut tathhir fi khamsatin fiyya wa Ali wa Hasan wa Husain wa Fatimah. Diturunkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat yang berisikan tentang kesucian ahlul bait. Kata Nabi, pada 5. Fiyya, padaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali, pada Ali. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Hasan, cucunya beliau, Sayyiduna Al-Hasan. Wa Husain, Sayyiduna Al-Husain, cucu beliau. Wa Fatimah, dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi Fadailis Sahabah. Ayat yang mana? Ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 33. Di ujung ayat ini. Tapi saya bacakan dari awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Sadaqallahul azim. Nah, pas ayat itu tuh. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan dosa dari kamu sekalian wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian wahai ahlul bait sebersih-bersihnya. Dan tadi saya sudah bacakan hadisnya, riwayat Imam Muslim fi Fadailis Sahabah. Kata Nabi SAW, yang dimaksud ayat tersebut, fiyya, padaku, wa Ali, pada Ali, wa Hasanin, pada Hasan, wa Husainin, pada Husain, wa Fatimah, dan untuk Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sahabat-sahabat KSNS, kalaupun ada hadis-hadis Rasul yang tadi yang sebelumnya, di episode sebelumnya saya katakan alhamdulillah Fatimah selamat
dari api neraka jahanam itu Sayyidati Fatimah ini sudah termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada kalimat seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan umatnya. Coba lihat Fatimah saja masih beramal walaupun sudah mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla akan kebersihan, kesucian dirinya. Jadi gitu. Itu jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi pelajaran sebenarnya buat kita semua. Kita mikir kan, oh, Sayyidati Fatimah aja masa kita yang masih banyak dosa, kita ini siapa? Nah, itulah kecerdasan spiritual Nabi kita Muhammad SAW dalam mengajarkan kepada umatnya pelajaran-pelajaran yang luar biasa, Masya Allah, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kita akan lanjutkan, tetap di KSNS. Ya salam. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang indah. Baik yang beliau contohkan dari pribadi sosok beliau dan dari ahlul baitnya beliau. Dan dari sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumiddin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau ketika menutupi dengan kisah, dengan seperti sorban gitu, masuk di dalamnya Rasulullah, Sayyiduna Ali, Sayyidati Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Ketika masuk, Nabi SAW bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma haula ahlu baiti. Allahumma fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mereka adalah ahlul baitku. Mereka adalah keluargaku. Maka bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya ya Allah. Berikan kesucian kepada mereka. Dari Sayyiduna Anas ibn Malik meriwayatkan radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yamur bi baiti Fatimah 6 ashhur idza kharaja lis-salati al-fajr yaqul as-salah ya ahla baiti Muhammad innama yuridu Allah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi dari Anas bin Malik, Nabi SAW hampir setiap hari selama 6 bulan setelah turunnya ayat tersebut, kalau mau sholat subuh, beliau lewati rumahnya Sayyidati Fatimah. Terus beliau katakan, as-salah ya ahla baiti Muhammad,
salat wahai keluarga Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian beliau menyampaikan ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu senantiasa disampaikan oleh Nabi SAW kalau hendak berjalan ke masjid sebelum beliau menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Jadi ini pendidikan yang diajarkan oleh Nabi lagi-lagi kepada orang tua. Kalau ada orang tua yang anaknya tidak jauh dari kediamannya, gak masalah si orang tua ini tetap membangunkan keluarganya untuk berdirikan salat subuh. Sekalipun sekelas Sayyidati Fatimah dan Sayyiduna Ali adalah orang yang ahli dalam bangun malam. Tapi ucapan An-Nabi SAW ini menjadi doa untuk keluarganya. Dan Sayyidati Fatimah dan Sayyiduna Ali, meskipun An-Nabi SAW lewat untuk membangunkan salat, sekalipun beliau-beliau itu sudah bangun, beliau tidak bilang, sudah kita sudah bangun ayah, nggak usah. Enggak. Beliau aminkan. Ini jadi doa buat beliau-beliau. Nah begitu juga kita udah keluarga. Orang tua kita bangunin kita untuk sholat subuh. Jangan marah. Aminkan, berarti orang tua masih punya perhatian. Dan ini perhatian yang terbesar buat kita dan keluarga kita. Yaitu mengenai sholat. An-Nabi SAW mengajarkan ini kepada kita semua. Masalah mendirikan sholat ini jangan diremehkan. Ya kan? Jangan diremehkan. Karena ini adalah penyebab keberkahan, penyebab keselamatan. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Rabbi ja'alni muqimas salah. Muqimas salah. Itu ada di surat Ibrahim. Kalau ada yang mau ngamalkan doanya, itu ada di surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 40 dan 41. Ayo baca setelah saya. Rabbi ja'alni, ayo. Muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Tuhanku Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku ya Allah, anak keturunanku ya Allah, pendiri salat. Yang senantiasa berdirikan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku ini. Kemudian Nabi Ibrahim juga bermunajat kepada Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Wahai Tuhanku, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Walil mu'minina, dan seluruh orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab. Pada hari hisab nanti di yaumul qiyamah. Itu bagus tuh. Apalagi kalau kita setiap mendirikan sholat, kita baca doa ini. Mantap. Masya Allah. Kita pengen dirikan sholat nih. Kita doa dulu. Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baru kita niat sholat baru. Allahu Akbar. Jadi kita minta, kita dan anak keturunan kita pendiri sholat.
Nah, ini contohnya. Ya kan? Ini sahabat coba dalemin deh. Saya yang dari awal saya ngomong. Sayyidati Fatimah, Sayyiduna Ali, ini kan ahli bangun tahajud semua. Ahli bangun tahajud semua. Sekalipun beliau-beliau ahli bangun tahajud, An-Nabi SAW lewat depan rumahnya Sayyidati Fatimah kalau mau sholat subuh. Ayo bangun ahlul bait Nabi Muhammad, ayo salat, ayo salat. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. An-Nabi SAW sedang memberikan uswah, suri tauladan kepada bapak-bapak yang lain. Beginilah kita cara mengajak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Dan Sayyiduna Ali, Sayyidati Fatimah, beliau-beliau tidak tersinggung, malah senang ayahnya punya perhatian tentang sholat itu. Senang mana orang tua kita ngajak kita sholat, sama orang tua kita ngajak makan? Hah? Senang mana? Orang tua kita ngajak makan, sama orang tua kita ngajak sholat. Senang mana? Disitulah keimanan kita yang jawab. Hanya saya dan Anda yang tahu diri kita masing-masing. Kesenangan itu ungkapan dalam hati, ungkapan dalam sanubari yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kita lebih senang diajak makan dibanding diajak sholat, maka memang hobi kita masih sekedar duniawi. Tapi ketika orang tua mengajak sholat jamaah, kita lebih suka dibandingkan diajak makan olehnya. Berarti keinginan kita sudah ukhrawinya tinggi. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. وأمر أهلك بالصلاة, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau ini memang betul-betul ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendakwah sejati. Tidak ada orang bisa dakwah kecuali belajarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menyampaikan ilmu-ilmu beliau mengamalkan terlebih dahulu. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Ayo dirikan salat, ayo dirikan salat, dirikan salat. Bukan hanya kepada keluarganya dan pengikutnya. Nah, kita ini udah seberapa besar kesemangatan kita mengajak pasangan hidup kita, mengajak anak keturunan kita untuk mendirikan salat. Tentunya kalau kita mengajak mereka mendirikan salat, kitanya juga mesti termasuk orang yang rajin dalam mendirikan salat. Kif kita memerintahkan orang yang kita tidak mengamalkannya. Dan Al-Imamul Ghazali mengatakan da'watul hal afsah min da'watil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Wa'mur ahlaka bis salati, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, sabar dalam mengerjakannya. Kan nggak gampang itu ngajak orang salat. Kadang-kadang apalagi anak-anak yang masih kecil, ngajaknya nggak gampang.
Sekarang zamannya apa? Zamannya tab. Anak-anak kalau sudah main tab, lupa semuanya. Zamannya tab. Susuk deh. Kalau dia main tab. Kita ajak, buat sholat nggak gampang itu kan? Wah, nggak, susah. Diomongin lagi, kita ajak. Kekerasan nggak bagus. Sekarang kan mesti apa? Diajaknya dengan kesabaran. Kita mesti ngangkat dia, kita mesti antar dia ke tempat wudhu. Kita mesti tungguin wudhunya. Kalau nggak dia asal-asalan wudhunya. Waktu sholatnya kita mesti dengerin bacaan sholatnya supaya bacaan sholatnya bagus. Kalau dilepas begitu aja, ya langsung buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum 1 menit dia udah salam sholat zuhur 4 rakaat dari mana gitu. Nah, anak kecil, belum 1 menit udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sholat belum? Udah bi katanya udah. Udah dari mana bacaan apa? Kagak baca. Kan dia kagak baca. Nah itulah karena dia masih anak kecil, dia perlu bimbingan. Dia perlu pengawasan kita. Kadang-kadang kita kita lagi ngawasin film yang ada di TV sih. Dibanding kita ngawasin anak kita sholat. Mumpung dia masih kecil nggak apa-apa suaranya dijaharkan. Kita minta suaranya dijaharkan. Ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo bacaan iftitahnya kayak gimana, bacaan Fatihahnya kayak gimana. Diperhatikan baik-baik loh. Ini orang tua yang kayak begini ini yang bakalan dapat keberkahan dunia akhirat, selamat dunia akhirat. As-salah awwalu ma yuhasib bihil abad yaumal qiyamah as-salah. Kata Nabi SAW, pertama kali yang Allah akan tanyakan sama hambanya mengenai salat. Oke. Kalau sampai ini anak datang menghadap Allah, saya nggak diajarin salat sama orang tua saya. Saya dicuekin, nggak pernah diajakin salat sama orang tua saya. Apa kita nggak kena urusannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi SAW mengajarkan, anak yang usia 7 tahun sudah harus diajak salat. 10 tahun tidak mau salat, dipukul. Tapi pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai dia. Maksudnya pukulan yang tidak melukai dia. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kemudian ada ayat itu dilanjutkan, ini kan surat Toha ayat 132. Diingat-ingat itu. Ini surat Toha ayat 132. Nah ini khususnya nih yang banyak ngomong katanya sekarang keadaan susah, bukan lagi susah, susah. Sekarang duit, rezeki, paye, bukan lagi payah, paye. Astagfirullahaladzim. Nah ini kuncinya. Ajak dirimu, ajak anggota rumah tanggamu, ajak anak keturunanmu untuk mendirikan sholat. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, wal aqibatu littaqwa. Kata Allah. Kami tidak minta rizki kepadamu. Kami yang memberikan rizki untukmu. Kata Allah, kami tidak minta rizki kepadamu. Kami yang memberikan rizki untukmu. Kesudahannya yang memperoleh kebaikan, yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa. Yang menang adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya, perintah mendirikan sholat, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarga kita mendirikan sholat, dikaitkannya dengan apa? Dengan soal apa? Rizki. Di sini ada apa namanya? Ada sindiran kepada kita manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kamu gara-gara kamu bersemangat mencari rezeki sampai engkau tidak perhatikan keluargamu mendirikan sholat. Ini hal yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini. Ini kan ada Allah bilang gini, kami tidak minta rezeki darimu, tapi kami memberikan rezeki untukmu. Berarti kan di sini jangan sampai gara-gara kesibukanmu mencari harta dunia, mencari rezeki buat keluargamu, sampai engkau tidak punya kesempatan untuk mengajak dirimu dan keluargamu untuk
sholat. Apalagi sekarang nih, ada ini nih. Ini enak ini. Kalau waktunya zuhur, telepon. Assalamualaikum. Gimana kabar? Sehat semua? Ya. Nah, udah pada sholat belum? Udah? Yang belum siapa? Ayo, Abi nggak mau tahu nih. Mau dengar udah sholat belum? Ya, sholat. Oke ya? Oke, Assalamualaikum. Asar, telepon lagi. Udah pada sholat belum? Ini. Ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya dari ayat ini adalah ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rezeki. Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rezeki bahwa orang-orang yang mengajak keluarganya mendirikan sholat akan ditanggung rezekinya sama Allah. Dapat jalan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengajak keluarga kita mendirikan sholat, pastinya kita mengajarkan kepada mereka agama yang benar, agama Islam. Kita mengajarkan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kehusuan untuk dalam mendirikan sholat. Bertahun-tahun anak itu hidup bersama kita, sholatnya masih belum baik. Tapi main gamenya, oh jangan ditanya. Game apa yang dia nggak bisa? Nah, dikasih game main bola, ya jago udah. Karena mainnya udah 6 bulan. Ada yang udah setahun main game bola. Wah, jago dia. Jago. Dari belakang nyerang bisa gol. Ya. Bisa menang piala ini di gamenya. Tapi main sholat, main yang lain jago. Main bolanya jago, main basketnya jago. Berenangnya jago, semua jago. Begitu ditanya, gimana sholatnya? Ayo coba baca jahar. Ya Allah, banyak lupa. Doa iftitahnya banyak salah. Fatihahnya makhrajnya nggak benar. Ya, ini orang tua kemana aja? Nah, ini Nabi SAW memberikan kepada kita uswah. Bagaimana beliau yang keluarganya itu udah baik. Sayyidati Fatimah itu ulamanya perempuan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna Ali itu babul ilm. Pintunya ilmu. Apalagi, tapi tetap Nabi SAW mengajak mereka untuk mendirikan salat. Memberi contoh kepada orang tua yang lain. Seperti inilah kita kalau jadi orang tua. Jadi gitu. Saya pernah ketemu salah satu ibu ya di Solo ya. Anaknya jadi orang besar. Ibunya ngomong sama saya. Saya kalau telepon anak saya, yang saya tanya, sudah sholat belum? Masya Allah. Jadi emang semua dari pendidikan orang tua. Jadi biarpun anaknya sudah sukses besar, tetap dia, sudah sholat belum nak? Sudah bu, ya sudah. Tetap di KSNS, ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Masya Allah. Ini udah segmen keempat ya. Ini ada pertanyaan dari Dian Nisa Rafida. Assalamualaikum Syekh Fikri. Waalaikumsalam. Oh, bukan pertanyaan. Apakah KSNS sudah punya CD sejak tayangan episode 1 sampai sekarang? Saya ingin beli untuk anak-anak agar bisa mengenal Islam dan Rasulnya secara utuh. InsyaAllah. Ya, itu ada sama MNC Muslim cetakannya. Ya.
Data-datanya semua ada di situ. Saya nggak punya, saya nggak berhak juga, Ibu. Jadinya saya nggak bisa jual. Coba ditanyakan di @MNC_Muslim. Ke Twitter @MNC_Muslim. Minta CD-nya. Dari episode pertama ke SNS yang sekarang sampai 500, berapa sekarang? 538. Apa nih? Dari Hardi, pertanyaan dari Hardi. Di Twitter saya. Assalamualaikum, Syekh Fikri Thariq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Syekh. Alhamdulillah, amin. Bagaimana membedakan antara ujian atau azab dari Allah? Afwan. Kalau ujian itu buat orang yang beriman. Kalau azab, buat orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita misalnya beriman, bertakwa kepada Allah, istiqomah. Terus datang musibah, itu namanya ujian. Mau diangkat lagi derajat. Kalau orang nggak benar, nggak sholat, nggak ibadah, nggak zikir, kemudian terkena musibah, itu apa namanya? Azab. Azab itu hukuman. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Gimana cara membedakannya? Gini, kita dianjurkan apabila musibah itu datang pada diri kita. Kita jangan menganggap itu ujian. Dengannya akhirnya kita taubatan nasuha. Kita nggak lalai. Justru kita jadikan musibah itu sebab atau langkah kita menuju kepada yang lebih baik. Kalau ada orang lain kena musibah, kita bilang ujian buat dia. Jangan kita balik. Begitu kita yang kena musibah, saya lagi diuji nih sama Allah. Begitu orang lain yang kena musibah, dosa apa tuh orang? Sampai begitu banget azabnya, ya Allah. Kok gimana? Kok dibolak-balik begitu sih? Kalau begitu nanti akhirnya kita suudzon sama orang lain dan husnuzon sama diri kita sendiri. Kalau kita udah husnuzon sama diri kita sendiri, nggak ada perbaikan diri nanti. Dan kalau kita sudah berprasangka buruk sama orang lain, nanti kita nggak bisa punya sahabat. Karena kita menganggap orang lain lebih buruk dibanding kita. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Jarot Mugiwara. Jarot Mugiwara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bisa enggak Syekh? Dan pastikan wajah Rasulullah yang asli. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Asy-syaitan la yatamatsalu bi. Ada lagi riwayat la yatamatsalu bi asy-syaitan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku secara terang-terangan. Syaitan tidak diizinkan menyerupai aku. Nah, saya pernah tanya dulu sama kiai saya di Malang, almarhum Kiai Haji Asy-Syaikh Abdullah bin Awad Abdun rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Karena ada beberapa santri mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Santri waktu itu nih lagi pada belajar.
Di kamar si fulan mimpi, si fulan mimpi, si fulan mimpi, tapi kok wajahnya lain-lain yang beberapa santri ini mimpikan. Gitu. Yang ini bilang wajahnya ini, wajahnya ini, wajahnya ini, wajah. Dari mana beliau bisa bilang ini mimpi Rasulullah? Karena di mimpi itu dia, ya Rasulullah. Atau di mimpi itu dia ketemu orang itu bilang, ana Rasulullah. Gitu. Nah ini mimpi Nabi SAW. Sampaikan ke kiai. Kiai itu maksudnya apa? Jadi mimpi Rasulullah itu seperti apa? Nah dijelaskan sama beliau saat itu. Bukan saya yang jelasin, beliau almarhum. Beliau bilang, taraf memimpi Nabi itu ada tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan awal itu Nabi menyerupai orang yang dia cintai. Kemudian ada lagi melihat cahaya yang lebih mulia lagi. Dan bisa lagi melihat yang keasliannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, pada intinya, sahabat KSNS berusaha menaruh nama Nabi kita Muhammad SAW dalam kolbu kita. Taruhlah di dalam kolbu kita nama Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dekat jiwa kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah Allah karuniakan kita bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan izin Allah azza wa jalla. Fa'akthiru minas salati wassalami alaih. Dan perbanyaklah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak engkau bersalawat kepadanya, semakin besar terbukanya peluang engkau bisa berjumpa dengannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya sudah sering sampaikan dalam KSNS, aqallul ikthar, paling dikitnya banyak, tiap hari 300. Kalau bisa dirutinin 1000 ya bagus. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Tanpa terhitung lagi, ya lebih bagus lagi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dikala Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kembali ke kediaman beliau, dan beliau mengabarkan kepada Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, baru saja ayahmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Datanglah engkau ke kediaman ayahmu. Semoga engkau mendapatkan bagian dari harta itu. Akhirnya Sayyidati Fatimah Az-Zahra datang ke kediaman ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, berdiri menyambutnya, mencium keningnya, mendudukkan di sebelahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bertanya kepadanya, apa gerangan kedatanganmu ya Fatimah? Dijawab oleh Sayyidati Fatimah, aku mendapatkan kabar dari suamiku Ali bin Abi Thalib bahwa engkau baru saja mendapatkan ghanimah ya Rasulullah. Kemudian tersenyum
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, baru saja sebelum kedatanganmu datang kepadaku Jibril. Jibril alaihi salam, afdalul malaikah, paling afdalnya malaikat Allah. Kemudian Jibril mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk kebahagiaan akhirat. Silahkan kau memilih ya Fatimah. Engkau mau harta ghanimah itu? Apa beberapa kalimat yang baru saja Jibril mengajarkannya kepadaku untuk aku baca. Jadi subhanallah ya. Ujian-ujian yang berat kepada Sayyidati Fatimah. Tapi Sayyidati Fatimah selalu dapat menjawab ujian itu dengan baik. Intinya Rasul SAW mengajak keluarganya motivasinya akhirat. Motivasinya zikir. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada saat itu Sayyidati Fatimah bilang, "Ya Rasulullah, wahai ayahanda ya Rasulullah, aku memilih kalimat-kalimat yang Jibril ajarkan kepadamu. Dan aku tidak memerlukan harta dunia itu." Senyum Nabi SAW. Gembira melihat putrinya Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang motivasinya, keinginannya adalah selalu ingin dekat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu untuk keselamatan akhirat. Ya awwalal awwalin. Ayo baca semuanya. Ya awwalal awwalin. Ayo. Wa ya akhiral akhirin. Wa ya. Wa ya akhiral akhirin. وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ Ayo. وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Nah, itu tiga ya. Yang keempat. وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ. Yang kelima, wa ya arhamar rahimin. Akhirnya kata Sayyidati Fatimah, aku keluar dari rumahnya Nabi SAW setelah mendapatkan 5 kalimat tersebut. Dan aku datang kepada suamiku Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyiduna Ali bertanya, "Ma wara'aki?" Apa di belakangmu ya Fatimah? Maksudnya apa yang kau bawa? Qalat, "Zahabtu min indik ila dunya wa ataituka bil akhirah." Wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, aku keluar darimu, dari rumahmu bertujuan dunia. Ingin mencari ghanimah perang itu. Tapi ternyata aku kembali bukan membawa harta dunia, tapi aku membawa harta akhirat. Ini kalimat nggak main-main ini. Ini kalimat diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Suruh baca ini. Intinya mendekatkan diri kepada Allah dan untuk keselamatan.
Dan Sayyidati Fatimah lebih memilih ini dibanding harta ghanimah perang. Apa katanya Sayyidina Ali? Khairun ayyamuki. Khairun ayyamuki. Ini adalah sebaik-baik bagi hari-harimu. Ini yang paling baik. Jadi Sayyidina Ali pun menyambut kedatangan Sayyidati Fatimah karena membawa 5 kalimat itu. Kalimat yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membagikan ghanimahnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita perhatikan ini sahabat, intinya gini, begitu motivasi kita akhirat, ya. Motivasi kita mau nyari zikir apalagi, mau dekatkan diri kepada Allah, kita nggak dibikin rakus sama dunia. Tapi begitu kurang semangat kita untuk ibadah, kurang semangat kita membaca zikir kepada Allah, salah satu azabnya kita rakus sama dunia. Nggak ada kenyangnya. Kita udah ini, kita mau ini. Kita udah ini, kita mau ini, kita mau ini. Kita mau raup semua. Akhirnya kita pusing sendiri, stres sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ayo baca sama-sama. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin وَيَا أَرْحَمَ الراحمين. Antum doa, dahulukan dengan kalimat-kalimat asma ini, insyaallah doa antum dikabul oleh Allah. Ini diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Allah suka sekali kalau ada hambanya menyebut 5 zikir ini. Ya awwalal awwalin. Wahai yang maha pendahulu dari segala yang terdahulu. Maksudnya Allah yang maha awal. Yang maha akhir, yang kedua. Wah, yang maha kuat. Yang ketiga, yang maha sayang dengan orang-orang miskin. Dan yang maha memiliki jiwa kasih sayang di antara semua yang memiliki jiwa kasih sayang. Ya awwalal awwalin. Wa ya akhiral akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin. Wa ya rahimal masakin. Wa ya arhamar rahimin. Mohon dijaga KSNS ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa akhukum fillah Fikri Tariq wa nastawdi'ukum Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.